Ada yang bertanya mengenai sesuatu ruang lingkup dalam dunia spiritual. Ada orang yang tidak mau terjebak dengan orang yang dibungkus dengan agama, padahal isinya membodohi dan menyesatkan. Dalam mengenai masalah pengobatan dan yang lain sebagainya. Di sini saya akan membahas dengan sangat mudah dipahami, dengan singkat dan dapat dipahami oleh siapapun. Ya, ini ruang lingkupnya dalam masalah pengobatan secara ilahiyah, batiniah, dalam ruang lingkup spiritual. Jadi ada satu faktor yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, bagaimana cara kita mengetahui bahwa yang dihadapi oleh kita itu bukan memang dari kalangan praktisi hikmah, entah memang bukan dari kalangan orang yang melandasi dengan syariat agama. Ya, orang yang melandasi dengan syariat agama tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Makanya akan saya bahas agar paham dan dimengerti secara singkat, padat, dan insya Allah dipahami oleh siapapun. Ya, setelah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah, kembali ke pembahasan yang tadi, masalah mengenai pengobatan. Ya, dalam masalah pengobatan ruang lingkup spiritual, pengobatan dalam secara lebih tepatnya ke hal yang bernuansa batiniah, ya, ruang lingkup masalah batin, masalah goib yang tak mungkin bisa dilihat tapi bisa dirasa. Dan di sini ada indikasi orang yang memang dukun tapi tidak mengaku dukun. Ya, dalam masalah apa? Pengobatan. Dan banyak contoh kasus yang saya lihat dari konsultasi berbagai sedulur semuanya gitu, entah dari ruang lingkup daerah saya, entah dari luar daerah saya, bahkan dari luar pulau sekalipun. Dan hal semacam ini sangat lumrah terjadi di kalangan masyarakat kita, ya, dalam masalah pengobatan, entah itu dari guna-guna, entah itu dari teluh, entah itu dari santet. Intinya penyakit yang dibuat oleh seseorang, ya, yang berkolaborasi dengan setan, ya, orang yang mendolimi, entah kepada saudaranya, entah kepada rekan kerjanya, entah memang kepada orang yang tidak disukainya, ya. Akan tetapi di sini yang salahnya bukan malah mengobati, malah makin rusak, rusaknya pikiran, rusaknya hati, rusaknya perasaan, rusaknya akidah yang diberikan, ya. Maksudnya seperti apa? Yang akan saya bahas, pengobatan yang memang sudah mutlak salah, dikaji oleh para guru-guru terdahulu, dikaji oleh saya, mengambil landasan dari tuntunan agama yang memang harus dihati-hatikan, jangan asal-asalan, ya, apalagi membawa nama-nama agama dalam terapi ilahiyah. Suatu yang menyangkutkan dengan agama, dengan ketuhanan, harus dihati-hatikan, harus perlu dicurigai, jangan asal percaya. Jadi sangat mudah ketika orang berobat atau konsultasi masalah penyakit yang dirasanya penyakit batin, ini yang paling utamanya penyakit batin yang dirasakan oleh secara lahiriah juga, ya, memang penyakit batin cuma dirasakan oleh lahiriah juga.
Satu kasus ada orang yang bercerita katanya konsultasi, tapi kata orangnya itu padahal disebutnya kiai sepuh. Ya, wallahu alam, saya nggak tahu. Ini saya hanya membahas karena ada pertanyaan. Ini juga sudah agak lama saya nggak bikin video. Ya, jadi para sedulur yang sering ikut channel saya insya Allah paham. Ya, jadi ini pahamilah, perhatikan, jangan di skip, insya Allah agar paham. Suatu waktu ada orang yang konsultasi bercerita katanya datang ke seorang kiai. Memang katanya pakaiannya pakai sorban, pakai jubah segala macam. Cuman karena kan ada anggota keluarganya yang sering sakit di jam yang sama dan di bagian tubuh yang dirasakannya, dan kejadiannya sangat ganjil. Ya, ini dari orang kalangan intelektual, ya, orang yang memang paham dengan keilmuan, tapi secara kebatinan dia kurang paham dan memang merasakan. Karena kata saya juga, kalau orang yang belum merasakan penyakit masalah seperti ini pasti anggapannya kurang rasa percayanya gitu. Tapi kita sebagai muslim harus percaya dengan yang gaib, memang ada gitu. Nah, makanya untuk itu kita harus berserah diri, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikontrol ke dokter dulu, ke medis, tidak ada penyakitnya gitu. Ya, jadi yang dibicarakan sama dokter dan yang dirasakan beda jauh, intinya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan si kiai ini gitu, ya, si dukun ini bilangnya seperti apa? Ada yang kirim penyakit dari si A, dari si B, dari si C. Ini poin pertama. Ketika orang mengatakan ada penyakit kiriman dari si A, dari si B, dari si C, menyebutkan nama, menyebutkan ada kiriman dari orang yang tidak suka, ya itu mutlak dukun. Karena pertama, kalau orang yang memang berbau spiritualis, apalagi ruang ilmu hikmah yang istilahnya landasannya dengan agama, tidak mungkin berani mengatakan hal-hal semacam itu. Ulama kasab sekalipun yang bisa melihat hal-hal yang di luar akal tidak mungkin menyebutkan hal-hal semacam itu, apalagi orang biasa, ya, yang mengaku ini dan itu, mengatakan si A, si B, si C. Kenapa sebut poin pertama? Karena dalam perkataan tersebut bisa jadi fitnah dan dibumbui dengan takabur, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takabur. Ya, ketika si A contohnya berobat dan kata si orang yang memberi masukannya ini ada kiriman dari orang yang tidak suka, otomatis orang itu akan bertanya-tanya siapa ini orang yang mengirimnya. Dan yang paling parahnya, kata si orang itu yang menangani kasus itu, bagaimana kalau kita putar giling, kita balikan lagi penyakitnya? Na'udzubillahi min dzalik. Pada intinya, ini secara singkat, ketika orang mengatakan ada penyakit kiriman dari si A, dari si B, dari si C, walaupun tidak disebutkan namanya, ya apalagi kalau disebutkan namanya, ini sudah mutlak pembodohan, perusakan, ya, menyebarkan fitnah. Belum tentu, Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Ya, ini bisa jadi fitnah, bisa menambahnya penyakit, ya. Apalagi sudah mengatakan mau diputar giling, dibalikan penyakitnya kepada orang yang mengirimkan. Ini sudah di luar batas. Saya berani mengatakan seperti ini karena guru-guru saya pun mengatakan hal yang serupa. Dan saya pun tidak fanatisme guru. Ya, tetap takdim saya. Cuman tetap saya kaji lagi. Ya, dari berbagai guru yang saya kenal. Ya. Jadi memang landasannya, kalau dilandasi dengan agama, tidak mungkin mengatakan hal yang seperti itu, ya, tidak mungkin. Terus apa sih yang harus dilakukan? Hindari hal-hal semacam itu, bukannya membereskan, malah menambah penyakit. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, menambah penyakit, bukannya solusi, bukannya kesembuhan. Yang baik itu, ya, ini istilahnya memang sering dilakukan, sering saya lihat juga gitu, dan sering dilakukan oleh saya juga gitu. Kita arahkan ke titik permasalahannya, kita bimbing untuk cara pengobatannya, kita buatkan atau kita berikan solusi untuk cara pembentengannya agar tidak terkena gangguan hal-hal yang dikirimkan oleh orang-orang yang dolim, yang istilahnya bercampur dengan setan.
yang meminta bantuan kepada kalangan bangsa jin dan yang lain sebagainya, ini kan dukun sudah mutlak. Jadi orang yang memang benar mengobati itu pertama mengarahkan dengan landasan agama, ya, berbalik bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan, mengobati, beres ya beres, tidak mengucapkan dari si A, dari si B, dari si C. Ada juga hikmah yang diberikan, masukan-masukan yang baik dan bijaksana. Bereskan, bersihkan ya penyakitnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Terus benteng lagi badannya, pembentengan. Karena ada juga ayat-ayat yang khusus untuk pembentengan, entah kepada seseorang, entah kepada keluarga, entah kepada rumah ataupun tempat usaha. Itu bisa, memang ada dalam doa-doanya juga. Sesuai dengan ajaran syariat Islam pun memang tidak ada yang disalahkan. Memang ada doa istilahnya, minta keselamatan, doa ini, doa itu. Apalagi dijajakan oleh seorang guru hikmah. Ini luar biasa. Karena menggunakan tata cara yang khusus. Karena memang itu bagiannya, karena itu yang digelutinya, karena itu yang difokuskannya, karena itu yang diseriuskannya. Jadi insya Allah ya, masya Allah luar biasa. Jadi jangan sampai kita dibodohi, terkena tipu daya yang mana percaya aja udah gitu. Luar biasa, kok bisa tahu yang ini penyakit, udah balikin lagi aja. Tidak akan selesai, karena saya juga pernah menangani satu kasus. Ada orang yang ini gini, yang itu gitu, yang ini ngirim, yang ini ngirim. Ayo terus berbolak-balik, dosa yang ada, merusak hati, merusak pikiran, merusak perasaan, penyakit lahir, penyakit batin, terus bermunculan. Ini yang harus dibereskan sebetulnya. Jadi silakan dipahami intinya seperti itu. Ada 2 poin. Ya, silakan diputar lagi, disimak dengan baik, insya Allah paham. Sekiranya ada kesalahan dari saya, ini pun memang saya makhluk biasa, sama aja seperti sedulur semuanya. Jadi jika ada kehilapan dari penyampaian kata-kata ataupun dari kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekiranya ada kebaikan, manfaat untuk para sedulur semuanya ataupun orang yang baru menonton channel saya, ini semuanya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehilapan datangnya dari saya pribadi. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.